Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas tentang pembuatan serat rayon terikat silang yang diambil dari jurnal milik kakak mahasiswa dari Universitas Indonesia atas nama Kak Riri Ayunastiti dari program studi kimia dengan judul aslinya yaitu Pembuatan serat rayon terikat silang N,N-methylenediakrilamida atau MBA sebagai matriks pencangkokan asam akrilat dengan metode ozonasi. Oke, kita ke abstrak. Abstrak telah disintesis serat rayon terikat silang N,N-methylenediakrilamida atau MBA sebagai matriks pencangkokan asam akrilat. Jadi serat rayon yang terikat silang tersebut dengan methylenediakrilamida ini adalah hasil matriks pencangkok dari asam akrilat ini, sehingga memiliki derajat pengembangan dalam air berkisar antara 300 sampai 400%. Nah, dari rayon yang telah disintesis ini akan memiliki daya tahan terhadap kondisi asam dan basa. Nah, berkat inisiasi ikat silang dan pencangkokan monomer tersebut, inisiasi ini adalah hasil dari metode ozonasi dalam udara. Nah, kegunaan metode ini adalah untuk memisahkan, mengontrol dan mengoptimasi pembentukan ikat silang. Jadi metode ikat silang ini fungsinya untuk memisahkan, mengontrol dan mengoptimasi pembentukan ikat silang dan membantu dalam proses pencangkokan monomer asam akrilat dalam media nitrogen dioksida. Nah, ini pendahuluannya. Nah, penukar ion yang baik adalah penukar ion yang memiliki selektivitas. Nah, jadi penukar ion yang is the best, yang the high quality adalah penukar ion yang memiliki daya pilih yang bagus sekali dan kapasitas pertukarannya juga tinggi. Selain memiliki selektivitas dan kapasitas pertukaran yang tinggi, penukar ion juga harus stabil terhadap thermal dan kimia serta memiliki laju pertukaran yang tinggi. Salah satu jenis serat yang banyak dikembangkan sebagai matriks adsorben penukar ion saat ini adalah serat rayon. Jadi serat rayon itu mempunyai dua sifat ya, yang pertama adalah biodegradable dan biocompatible terhadap lingkungan. Nah, jadi serat rayon adalah hasil regenerasi dari serat selulosa yang nantinya akan digunakan sebagai matriks penukar ion dalam proses pencangkokan asam akrilat. Nah, bisa ada yang belum tahu definisi serat rayon, kita let's go. Jadi serat rayon adalah serat semisintesis yang merupakan hasil regenerasi selulosa sehingga tidak digolongkan sebagai serat sintetis atau serat alami. Jadi serat rayon ini adalah serat semisintetis yang merupakan hasil regenerasi selulosa yang tidak dimasukkan ke dalam golongan sintetis atau serat alam. Jadi bingung kan? Iya. Nah, tapi pembentuk dari serat rayon ini adalah dinding sel tumbuhan yang mempunyai sifat tidak larut dalam air atau secara garis besarnya mengambang, tidak berasa, dan merupakan tanaman karbohidrat yang tidak mereduksi alias tidak berbuah. Untuk struktur kimia selulosa dapat dilihat pada gambar berikut. Ini gambar struktur dari kimia selulosanya.
Nah, berikutnya adalah ikat silang. Jadi ikat silang adalah ikatan kimia permanen yang fungsinya untuk menghubungkan antara molekul polimer yang dulunya berpisah menjadi begini, unite, bersatu. Nah, ikatan ini memiliki dua. Jadi ikatan silang itu ada dua. Yang pertama ada ikatan kovalen, yang kedua adalah ikatan ionik. Jadi ikat silang ini ada dua. Nah, di dalam jurnal dari kakak tersebut yang dibahas adalah ikatan ioniknya, karena di dalam pendahuluan ada penukar ion. Polimer terikat silang adalah polimer yang memiliki ikatan kovalen atau ion antar rantainya untuk membentuk suatu jaringan. Nah, jadi polimer terikat silang kimia ini adalah polimer yang memiliki ikatan kovalen ion antar rantainya untuk membentuk suatu jaringan. Jadi polimer terikat silang itu fungsinya untuk membentuk suatu jaringan. Ya, misalnya kayak kulit kita terluka, kemudian ada sel darah putih yang menutup lubang darah sehingga tidak mengalir lagi. Nah, pada dasarnya pembentukan ikat silang dapat dilakukan dengan menggunakan monomer yang sifatnya polifungsional. Selama proses polimerisasi atau dalam suatu tahap proses terpisah, polimer linear atau cabang terbentuk. Jadi pada dasarnya pembentukan ikat silang ini dapat dilakukan dengan menggunakan monomer yang sifatnya polifungsional melalui proses polimerisasi yang terpisah setelah polimer linear atau yang bercabangnya terbentuk. Nah, berikutnya adalah agen pengikat N,N-methylendiakrilamida atau MBA. N,N-methylendiakrilamida merupakan monomer polifungsional yang mempunyai dua gugus. Nah, jadi N,N-methylendiakrilamida itu adalah monomer polifungsional. Jadi monomer yang mempunyai dua gugus fungsi. Ini adalah gambar strukturnya, bisa dilihat, sehingga dapat digunakan sebagai agen pengikat. Jadi methylendiakrilamida ini fungsinya sebagai pengikat antara methylendiakrilamida dengan asam akrilit dalam proses pencangkokan pada serat selulosa serat rayon. Nah, monomer asam akrilat ini, monomer asam akrilat atau lebih dikenal secara luasnya sebagai asam vinyl format, merupakan monomer asam karboksilat yang tidak jenuh alias paling sederhana. Jadi monomer asam akrilat ini adalah monomer yang tidak jenuh alias mudah larut dalam air, mudah bersatu dalam air, sehingga monomer ini mempunyai gugus vinyl yang langsung terhubung dengan gugus ini, karboksilat, sehingga mudah dicangkok pada serat rayon. Jadi fungsi dari monomer asam akrilat ini adalah sebagai media cangkok yang dipadukan tadi dengan methylendiakrilamida atau MBA-nya. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar struktur asam akrilat yang dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini dia metode ozonisasi. Ozon dengan ozonasi beda. Kalau ozon itu adalah gas, kalau ozonasi itu adalah metodenya. Nah, apa itu ozon? Ozon itu adalah gas yang tidak stabil. Nah, jadi ozon itu adalah gas yang tidak stabil alias gas mendidih
di temperatur minus 112 derajat Celcius yang mempunyai tekanan atmosfer 31 di konsentrasi kurang dari 1 ppm. Nah, aroma dari ozon tersebut adalah mempunyai bau menusuk seperti belerang, atau dalam istilah kimianya belerang itu disebut sulfur. Jadi sulfur dioksida. Ozon memang baunya seperti bawang putih dan klorin. Karena saya belum ke ruang angkasa, jadi saya belum tahu aroma dari gas ozon. Nah, kalau ozonasi adalah suatu proses pembentukan peroksida pada pembentukan polimer melalui paparan ozon. Nah, jadi ozonasi itu adalah suatu proses pembentukan peroksida pada permukaan polimer melalui paparan ozon. Nah, setiap molekul ozon yang diserap oleh polimer akan menghasilkan one molecule peroxide atau peroksi. Nah, the next selanjutnya radikal peroksi atau radikal peroksi ini akan menginisiasi proses degradasi makromolekul. Nah, pada proses ozonisasi selulosa akan menyebabkan terbentuknya radikal bebas pada selulosa. Nah, berikutnya adalah kopolimerisasi cangkok. Kopolimerisasi cangkok adalah salah satu jenis kopolimer yang dapat menghasilkan fungsi spesifik tertentu melalui proses pencangkokan pada rantai polimer utama suatu makromolekul. Nah, jadi kopolimer cangkok dengan kata lain adalah jenis kopolimer yang dihasilkan dari fungsi spesifik tertentu yang terjadi pada proses pencangkokan dengan mengandalkan reaksi kimia. Nah, di antara metode modifikasi polimer, kopolimerisasi cangkok dinilai paling efektif karena menawarkan cara yang menarik dan serbaguna dalam memasukkan macam gugus fungsi ke rantai utama polimer atau backbone. Sintesis kopolimer cangkok dengan selulosa sebagai polimer utama adalah salah satu cara memodifikasi sifat fisik dan sifat kimia dari selulosa. Jadi fungsi dari sintesis kopolimer adalah untuk memodifikasi sifat fisik yang belum ada di serat-serat sebelumnya menjadi ada, dan sifat kimia di selulosa. Nah, sifat-sifat kopolimerisasi cangkok. Nah, sifat-sifat seperti stabilitas dimensional, elastisitas, kemampuan menukar ion, ketahanan termal, dan ketahanan terhadap mikrobakteria merupakan sifat-sifat kopolimerisasi cangkok. Sifat-sifat ini dapat dicapai tergantung dengan monomer apa yang dicangkokkan pada selulosa. Dan ini adalah gambaran skema kopolimerisasi cangkoknya seperti ini. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pembahasan presentasi ini, mohon maklum karena masih dalam proses pembelajaran. Dan apabila PowerPoint-nya tidak menarik, mohon dimaklumi karena ini juga sama-sama masih belajar. Marilah kita memperbaiki diri untuk menjadi insan yang berguna bagi diri saya dan bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.